Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini yang saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 19 dan ayat 20. Demikianlah dikatakan, namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adapun pesan renungan di pagi hari ini, beritakanlah hidup baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa dikatakan kisah para rasul? Itu bermakna bahwa kisah para rasul mau mengisahkan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui para rasulnya. Bagaimana Roh Kudus berkuasa melalui para rasulnya. Khususnya dalam Naskah ini, yaitu kedua rasul yang bernama Petrus dan Yohanes. Lihatlah bagaimana kuasa Roh Kudus itu. Ketika ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, ditempatkan di depan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, tetapi tidak sesuai dengan nama pintu gerbang itu indah. Hidupnya tiap hari yang ada di pintu gerbang itu hanya minta saja. Minta sedekah. Dan ketika Petrus dan Yohanes hendak memasuki bait Allah, berjumpalah dengan seorang peminta-minta ini. Apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus bekerja. Dengan singkat kata, boleh dikatakan perjumpaan mereka membuat satu perubahan, yaitu dengan satu perkataan saja dari Rasul Petrus, ya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ternyata apa saudara yang terjadi? Orang yang minta itu, ya, setelah dipegang tangannya, dia berdiri, dia berjalan. Dan sambil berjalan dia memuji Allah. Luar biasa. Orang melihatnya, wah, tercengang. Mereka kagum. Nah, itulah kuasa Roh Kudus bekerja melalui sang rasul. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata ada orang yang iri hati, ya. Itu para imam besar beserta dengan orang-orang Saduki. Mereka iri melihat bagaimana orang-orang biasa ini, Petrus dan Yohanes, dengan rencana mereka, rencana yang busuk, akhirnya ditangkap. Ya, kedua rasul ini apakah berhenti penginjilan, pekerjaan, misi dari kedua rasul ini? Ternyata tidak, saudaraku. Di malam hari oleh seorang malaikat Tuhan, maka dibukakanlah pintu-pintu penjara itu. Dan kedua rasul itu pergilah ke bait Allah. Maka tadi dikatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah. Untuk apa mereka sana? Mereka mengajari orang banyak, jemaat di situ, di tempat itu. Petrus dan Yohanes, ya, memberitakan kabar baik, berita keselamatan. Dan ternyata saudaraku, semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan para pemimpin agama pada waktu itu, mereka kelabakan, ya. Mereka menjadi gusar hatinya. Dan itulah hasil pekerjaan Roh Kudus. Kisah para rasul bukan mau menonjolkan rasulnya, tapi mau mengedepankan kuasa Roh Kudus itu bekerja, sungguh-sungguh bekerja melalui orang-orang yang disebut
para rasul. Dan itulah kabar baik kepada kita, saudaraku. Itu oleh pemberitaan dari kedua rasul itu terjadi perubahan hidup baru. Sama seperti yang minta tadi, berubah hidupnya. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, disembuhkan dia. Dia orang yang beriman, berubah hidup baru. Dan kita pun hari ini diundang. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus Yesus, Dia adalah yang kita imani, percaya kepadanya, artinya mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Maka kita akan terus diperbaharui. Apa itu bukti bahwa kita hidup baru? Maka nampakkanlah bahwa kita sudah diperbarui Tuhan. Maka setiap orang dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita, dia menjadi berkat. Dan orang yang telah diberkati Tuhan, yang diberkati Allah, dia pun tetap memiliki semangat hidup. Dia memiliki asa, pengharapan. Sehingga orang-orang yang diberkati Tuhan, di mana ada asa, di situ tidak ada putus asa. Dia terus semangat untuk memberitakan Injil, minimal melalui tutur kata, perbuatan, dan tingkah lakunya. Menjadi gambaran, itu kabar baik bagi semua orang. Karena itu saudaraku, tidak ada pengecualian. Wah, saya bukan penginjil, saya bukan pendeta. Beritakanlah Injil melalui sikap kita sehari-hari. Apakah di rumah, di masyarakat, di pekerjaan, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, apa saja profesi kita. Nampakkanlah bahwa yang kita perlihatkan adalah kabar baik Injil itu. Sehingga setiap orang yang diberkati Tuhan, maka dia terus bersedia diperbarui Tuhan. Hidupnya pun baru, masa depan pun baru, di mana-mana, kemanapun dia pergi, tetap memiliki semangat yang baru. Dan itu sangat berguna dalam kehidupan kita sekarang hari ini. Begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tapi dengan pembaruan dari Tuhan, saudara dan saya diberi kekuatan, hikmat, agar kita terus memperbaharui alam pikiran kita dengan semangat baru. Maka kita pun menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, di masyarakat, terlebih di gerejanya. Ayo bergegas kita, terimalah firman-Nya. Teruslah kita pertahankan hidup dalam firman-Nya, sehingga firman-Nya memberi kekuatan kepada semangat untuk terus tampil jadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus, yaitu yang sudah berubah dari hidup lama menjadi hidup baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Betapa indahnya kehidupan anak-anak-Mu yang terus-menerus Engkau perbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan sampai saat ini terus memperbarui hidup kami, agar kami memiliki semangat yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru, untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu melalui tutur kata kami, sikap kami, sehingga kemanapun kami melangkah menjadi berkat bagi semua orang. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Oleh hikmat dari Tuhan, kami semakin berhikmat untuk melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Apakah itu di rumah, di masyarakat, di pekerjaan kami, sebagai pegawai negeri, swasta, apapun profesi kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memperbarui pikiran kami, hati kami, hidup kami, sehingga kami tetap semangat, setia mengikuti firman-Mu. Biar Tuhan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Roh Kudus meneguhkan hati kami, meneduhkan hati kami, sehingga kami tetap semangat meneruskan hidup kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tatap tilitlah seluruh saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau ada dalam kehidupan mereka.
Engkau Tuhan yang memimpin mereka, berkati mereka. Biarlah Tuhan yang di dalam kedukaan, Tuhan beri semangat hidup dalam sukacita. Beri mereka pengharapan sehingga mereka semakin bersemangat untuk meneruskan kehidupannya. Yang dalam kegoncangan iman, Tuhan yakinkan bahwa Roh Kudus pasti meneguhkan hati mereka. Yang dalam sakit penyakit, yakinkan Tuhan, Engkau adalah tabib agung kami. Tuhanlah segera memberi kesembuhan kepada saudara kami yang menderita sakit. Apakah masih di rumah atau di rumah sakit, dimanapun mereka sekarang, Tuhan menyertai mereka. Tolong kami Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa tinggal diam dalam Engkau, dan Engkau tinggal diam dalam kami. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.